Halo everyone. Ada yang kepo kelompok 2 mau ngapain nggak? Mau ngapain sih emangnya? Kita bakal presentasi tentang David Email Durkheim lewat dubbing loh. Hah? Dubbing? Iya, dubbing. Pasti seru banget. Yuk langsung aja ke slide pertama. David Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April tahun 1858, meninggal pada tanggal 15 November tahun 1917 pada umur 59 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, Leani Sociologue, pada tahun 1896. Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada tahun 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19, dan banyak teman sekelasnya, Jean Georges dan Henri Bergson, kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual. Frans Lenz Durkheim belajar di bawah Pascal de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik yang berpandangan ilmiah sosial pada saat yang sama. Ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Jadi, Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal karakternya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya. Dengan sistem akademik Prancis yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu, Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Ia lulus dengan peringkat kedua. Durkheim lahir dari keluarga Yahudi yang taat. Sejak muda ia tertarik pada filsafat dan ilmu sosial. Ia belajar di École Normale Supérieure di Paris, lalu menjadi profesor dan peneliti yang berpengaruh di bidang sosiologi. Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern karena menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang ilmiah, memperkenalkan metode penelitian sosiologi, menggagas teori penting seperti fakta sosial, solidaritas sosial, dan tipe-tipe bunuh diri. Di masyarakat, solidaritas mekanik. Contohnya, masyarakat pedesaan tradisional di Indonesia. Di desa-desa terpencil, orang hidup dari bercocok tanam dengan cara yang sama dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan adat masih kuat. Semua orang menjalankan peran yang mirip, bertani, berladang, atau nelayan. Kegiatan ini mencerminkan solidaritas mekanik. Ikatan sosial terbentuk karena kesamaan aktivitas, kepercayaan, dan nilai. Solidaritas organik. Contoh, kehidupan di kota besar. Orang bekerja di berbagai bidang, dokter, guru, sopir, programmer, kasir. Mereka saling bergantung karena pembagian kerja. Meski berbeda latar belakang, keteraturan muncul karena orang mematuhi aturan, kontrak kerja, hukum, dan norma sosial. Kaitannya, ini adalah solidaritas organik. Masyarakat modern bertahan karena orang saling bergantung secara fungsional. Fakta sosial. Contoh, aturan memakai seragam sekolah. Siswa memakai seragam sesuai aturan sekolah. Ini bukan keputusan pribadi, tapi kewajiban bersama yang diatur lembaga pendidikan. Jika dilanggar, ada sanksi sosial. Kaitannya, seragam adalah fakta sosial, memengaruhi perilaku individu berasal dari luar dirinya. 1. Anomali, kekosongan norma atau keteraturan sosial. Terjadi saat perubahan sosial terlalu cepat. Individu bingung harus berperilaku bagaimana. Contoh, seseorang bunuh diri karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi baru. Teori bunuh diri, suicide. Dalam bukunya, Le Suicide, Durkheim menjelaskan bahwa bunuh diri bisa dijelaskan secara sosial, bukan hanya secara pribadi. Ia mengklarifikasikan bunuh diri menjadi 4. 3. Teori tentang agama. The elementary forms of religious life. Durkheim melihat agama sebagai simbol peraturan sosial. Menurutnya, agama bukan hanya kepercayaan kepada Tuhan, tapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan keterikatan sosial. Contoh, sholat berjamaah, upacara agama, atau tradisi keagamaan memperkuat identitas kelompok.